Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Jubir dari kelompok 6 dengan NIM K0212111052. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai uji protein dengan logam dan asam organik. Pertama-tama yaitu pengenalan uji. Protein merupakan zat gizi atau salah satu makromolekul yang tersusun oleh asam amino melalui ikatan peptida secara spesifik dalam urutan dan jenisnya, serta memiliki peran penting bagi tubuh baik sebagai sumber energi maupun sebagai zat pembangun, termasuk membentuk otot pada tubuh dan mengganti jaringan tubuh yang rusak dan yang perlu dirombak. Protein mengandung unsur N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Selain itu, protein juga mengandung unsur seperti unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, serta unsur-unsur logam lain seperti besi dan tembaga. Protein tersusun atas asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino esensial bersyarat yang ketiganya diperlukan oleh tubuh. Uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik adalah salah satu uji kualitatif untuk mengetahui pengaruh logam dan asam pada sifat kelarutan organik protein yang ditandai dengan terbentuknya gumpalan atau endapan. Terbentuknya endapan merupakan tanda bahwa protein mengalami denaturasi setelah bereaksi dengan logam dan asam organik. Adapun tujuan uji ini yaitu untuk mengetahui pengaruh logam berat dan asam organik terhadap sifat kelarutan protein. Prinsip atau dasar pada melakukan uji ini yaitu sebagian besar protein dapat diendapkan dengan penambahan asam-asam organik seperti asam trikerat, asam trikloroasetat, dan asam sulfosalisilat, di mana penambahan asam-asam menyebabkan terbentuknya garam proteinat yang tidak larut. Kemudian protein dapat pula mengalami denaturasi irreversibel dengan adanya logam-logam berat seperti Cu2+, Hg2+, atau Pb2+, sehingga mudah mengendap. Adapun alat dan bahan pada uji protein dengan logam dan asam organik yaitu albumin sebagai sampel, asam trikloroasetat 10%, dan asam sulfosalisilat 5% sebagai reagen atau pereaksi dari kelompok asam organik. Selanjutnya yaitu larutan HgCl2 5%, larutan CuSO4 5%, dan larutan Pb asetat 5% yang berfungsi sebagai reagen atau pereaksi dari kelompok logam berat. Selanjutnya yaitu tabung reaksi sebagai wadah untuk mencampurkan zat, pipet ukur sebagai alat untuk memindahkan larutan ke dalam wadah dengan berbagai ukuran volume, dan pipet tetes sebagai alat untuk memindahkan larutan ke dalam wadah dengan jumlah yang sangat sedikit. Adapun prosedur uji pada uji ini yaitu sebagai berikut. Pertama, sediakan 5 tabung reaksi yang bersih, kemudian sediakan sampel albumin yaitu albumin pada telur, kemudian albumin tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 3 ml. Penggunaan albumin pada percobaan ini karena albumin pada putih telur mengandung protein yang paling tinggi sehingga mudah mendapatkan hasil reaksi. Kedua, ambil kelima reaksi yaitu larutan asam trikloroasetat 10%, asam sulfosalisilat 5%, larutan CuSO4 5%, larutan HgCl2 5%, dan Pb asetat 5% dengan menggunakan pipet ukur atau pipet tetes. Lalu kelima tabung reaksi yang berisi albumin telur tersebut ditetesi dengan kelima reaksi masing-masing sebanyak 15 tetes. Selanjutnya yaitu kocok setiap tabung dan amati perubahan yang terjadi. Adapun interpretasi hasil pada percobaannya itu pada percobaan ini dapat dilihat dalam tabel berikut. Dari tabel di atas dapat ditarik hasil bahwa dalam pengujian protein dengan asam organik dan logam menunjukkan hasil positif, sebab albumin telur apabila ditambahkan dengan asam trikloroasetat dan asam sulfosalisilat dapat membentuk endapan, di mana endapan ini dihasilkan karena protein mengalami denaturasi oleh asam organik tersebut.
Penambahan asam-asam organik tersebut menyebabkan terbentuknya garam proteinat yang tidak larut. Menurut Winarno tahun 2002, asam akan menurunkan pH bahan pangan sehingga cukup untuk menyebabkan denaturasi protein. Denaturasi yang dialami protein akibat asam-asam organik ini bersifat reversibel sebab protein dapat kembali ke wujud semula apabila dipanaskan. Albumin telur yang ditambahkan dengan logam berat seperti CuSO4, HgCl2, dan PbAcetat juga membentuk endapan, di mana endapan ini terjadi karena protein mengalami denaturasi. Berbeda dengan denaturasi yang diakibatkan oleh asam organik, denaturasi oleh logam bersifat irreversibel, yang artinya protein tidak dapat kembali ke wujud semula meskipun dipanaskan. Protein mengalami denaturasi irreversibel karena adanya penambahan logam-logam berat tersebut. Karena terbentuknya kompleks garam protein logam yang sifatnya susah larut, ditambah dengan ion logam yang mengganggu ikatan disulfida protein dengan menarik sulfur dari protein sehingga protein tersebut terdenaturasi dan mudah mengendap. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu dari uji pengendapan protein dengan logam dan asam organik yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terbentuknya endapan menandakan bahwa protein mengalami denaturasi oleh senyawa logam, di mana denaturasi oleh senyawa logam ini bersifat irreversibel, yang berarti protein tidak dapat kembali ke wujud semulanya. Selain itu, dalam pengujian protein dengan asam organik juga membentuk endapan, di mana endapan ini dihasilkan karena protein mengalami denaturasi oleh asam organik. Karena penambahan asam-asam organik tersebut menyebabkan terbentuknya garam proteinat yang tidak larut. Denaturasi yang dialami protein akibat asam-asam organik ini bersifat reversibel, di mana protein dapat kembali ke wujud semula apabila dipanaskan. Sekian dan terima kasih.